Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Ferna Ferdianti dari Universitas Gunadarma. Ingin mempresentasikan materi mengenai build automation yang merupakan bagian dari tool software development. Outline dari presentasi kali ini yaitu mengenai apa itu otomatisasi build, yang merupakan bahasa Indonesia dari build automation, lalu keuntungan dari otomatisasi build, jenis-jenisnya, serta persyaratan untuk membangun sistem build tersebut, lalu perbandingan antar software otomatisasi build, serta contoh pengimplementasian dari salah satu software otomatisasi build yang saya pilih kali ini yaitu Ant. Apa itu otomatisasi build? Merupakan suatu tindakan scripting atau mengotomatisasi berbagai tugas yang pengembang perangkat lunak lakukan dalam kegiatan mereka, termasuk hal-hal seperti, yaitu ada 4 contohnya, di mana dilakukannya kompilasi source code komputer ke dalam kode biner, di mana kita mengetikkan suatu source code dari bahasa tingkat tinggi hingga dapat dimengerti oleh mesin, yaitu kompilasi menjadi kode biner, lalu packaging atau pengemasan kode biner, running dan menjalankan cache otomatis, dan menciptakan dokumentasi sampai dengan pelepasan catatan-catatan dalam source code. Lalu keuntungan dari otomatisasi build ini yaitu untuk meningkatkan kualitas produk dari source code atau aplikasi yang dikembangkan, dan mempercepat kompilasi dan tautan pengolahan karena sistemnya itu bertahap atau terstruktur sesuai dengan beberapa persyaratan sistem build yang akan dijelaskan, dan juga akan menghilangkan tugas berlebihan. Jadi dengan kemudahan yang ditawarkan melalui software otomatisasi build ini, programmer atau pengembang software memiliki kemudahan dalam membangun atau menciptakan sebuah aplikasi dari dimulainya mengetik source code sampai menjadi sebuah aplikasi yang dapat digunakan oleh user, dan juga menghilangkan ketergantungan pada personil kunci dan menghemat waktu dan uang, maksudnya menghemat waktu dari sistem yang terstruktur tersebut. Jenis otomatisasi build ini ada 3. Yang pertama itu otomatisasi sesuai permintaan, di mana pengguna tersebut menjalankan script pada command line. Lalu untuk otomatisasi terjadwal yaitu seperti server integrasi yang berkesinambungan atau continuous integration dengan menjalankan nightly build yang merupakan bagian dari netral build. Lalu ada otomatisasi yang dipicu seperti server integrasi kesinambungan yang menjalankan setiap build untuk sistem kontrol dari program yang dikembangkan. Lalu persyaratan dasarnya yaitu untuk mendukung manajemen sumber kode ketergantungan dengan membangun pengolahan secara bertahap sehingga memudahkan dari efisiensi waktu dan juga kegiatan, serta kemudahan dalam mengembangkan program. Lalu pelaporan yang melacak sumber pencocokan biner dan juga membangun percepatan, serta ekstraksi dan pelaporan pada kompilasi build dan penggunaan tautan-tautan. Lalu persyaratan opsional di mana dapat menghasilkan catatan dan dokumentasi lainnya seperti halaman bantuan, membangun pelaporan status dari runningnya program atau dari proses yang dilakukan, lalu ada uji lulus atau gagal pelaporan apakah berhasil atau tidak, dan juga ringkasan fitur yang ditambahkan atau pengeditan ada bisa ditambah, diubah, dan dihapus dengan masing-masing build yang baru diciptakan. Berikut adalah beberapa perbandingan software otomatisasi build. Di sini saya menampilkan 26 jenis software otomatisasi build dan singkatan dan ringkasannya, yaitu ada beberapa sistem tools atau nama alat dari software otomatisasi build yang dapat digunakan secara cross platform sistem operasinya, dan juga bisa menggunakan cross language atau juga dengan menggunakan bahasa build tertentu, bisa Java, Ruby, Python, dan lain-lain. Dan deskripsi bahasanya, contohnya Twitter ini ada cross platform sistem operasinya dan juga bahasa build yaitu cross language, dan juga deskripsi bahasanya ada beberapa, ada N, Bash, C, Erlang, dan lain-lain. Dan di sini juga ada N yang akan dijadikan contoh implementasinya, di mana sistem operasinya itu cross platform, dan juga untuk build bahasa dari Java, dan juga deskripsi bahasanya itu dengan format .xml. Mungkin masih bingung maksudnya dari project atau satuan build itu. Contohnya kalau misalkan pada satu APK yaitu namanya N, yaitu dimulai dari bersihkan sisa kompilasi terdahulu, lalu kita dapat men-setting class path-nya dan melakukan kompilasi,
memasukkan artefak lain ke class flag sesuai kebutuhan. Properties, contohnya properties, dan juga ada format dari file tersebut yaitu .xml. Dan kita dalam menjalankan automated testnya dan kompilasi Javadoc karena kan Java ya. Dan paket packaging menjadi jar atau war, tapi nanti untuk contohnya kita menggunakan jar, lalu deploy ke server apabila diperlukan. Di sini saya menggunakan skenario untuk memudahkan, dan projectnya itu cukup mudah, yaitu dengan menggunakan project hello-world.java. Dan yang pertama itu kita membuat suatu file hello-world.java yang berada di dalam suatu package or .example, dan semua source code berada di dalam direktori tersebut. Serta semua kelas hasil compile akan dimasukkan ke dalam satu direktori, yaitu build classes, dan semua file jar dari kelas yang dibuat akan dimasukkan ke dalam sebuah direktori. Lalu alur dari build proses yang akan kita buat yaitu ada 3. Yang pertama itu compile, package, dan run. Itu adalah program sederhananya. Kalau misalkan kita ketik di Java itu hello world atau hello n adalah seperti berikut dengan package or.example. Dan dapat kita lihat direktorinya itu src or example hello.java dari penempatan file tersebut sesuai skenario. Berikut adalah contohnya, contoh program dari file build.xml yang ditaruh di dalam direktorinya saya kasih. Sini targetnya ada 3 karena kita menggunakan 3 aktivitas, yaitu compile, package, dan run. Dari compile itu targetnya compile, kita juga akan melakukan package dari kesatuan program yang telah dikompil semuanya, dan package ini menghasilkan file .jar yaitu hello-world.jar. Dan lalu akan dilakukan running program atau jalankannya program dari package hello-world.jar yang telah dilakukan sebelumnya. Jadi cukup simpel karena kesatuan kita menulis kesatuan file build.xml. Jadi untuk selanjutnya apabila kita ingin menghasilkan output berupa compile, berupa package dengan ekstensi .jar dan juga run, kita hanya akan memasukkan perintah yang cukup singkat. Contohnya itu untuk menghasilkan compile dari program yang dilakukan, kita cukup mengetikkan n spasi compile, maka hasilnya adalah seperti berikut, bahwa dari satuan build.xml menghasilkan direktori yang telah berubah, yang tadinya hanya sampai hello world.class yang sebelumnya sudah digabungkan atau di package dan menghasilkan hello world.jar, menjadi berikut ada hello world.java dengan package yang telah ditentukan. Maka package dapat dilakukan dengan hanya mengetikkan perintah n-package dengan menghasilkan package seperti berikut hello world.jar dari kelas yang telah digabungkan sebelumnya, dan menghasilkan file hello.jar seperti berikut. Lalu untuk merunning, kita dapat menjalankan file hello-world.jar atau package yang telah dilakukan sebelumnya dengan cukup mengetikkan perintah n spasi run. Dan jika proses eksekusi berhasil, maka pesan yang akan terima adalah sebagai berikut. Berikut ada build filenya dengan penempatan folder atau direktori dari penyimpanan build.xml yang telah kita lakukan sesuai skenario, dan juga hasil compile-nya, package, dan juga run-nya yaitu tertulis hello world dan juga hello n. Berikut adalah presentasi dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.